kan kita Ya. sudah mendengar juga dari Dewan perencanaannya, dan memang nanti Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai eksekutornya. Nah, untuk mengeksekusi aturan-aturan yang memang baru, tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan lain dengan mengcompare atau membandingkan dengan aturan-aturan yang lainnya. Contohnya saja tadi seperti perlindungan anak. Nah, dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri nantinya mengeksekusinya seperti apa ini? Ada gambaran mungkin Pak Panca? Ya, jadi nanti kami lihat draftnya sejauh mana draft apa istilahnya naskah akademiknya ya. Ya nanti kita coba selaraskan dengan undang-undang yang terkait seperti undang-undang perlindungan guru ya, perlindungan anak gitu ya, termasuk undang-undang perlindungan guru. Nah, yang perlu saya tentu dalam hal hal-hal yang nanti yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh Perda atau mau dilaksanakan secara teknis di lapangan, tentu akan diteruskan dengan aturan-aturan berikutnya, yaitu mungkin disebut perwali ataupun bentuk-bentuk keputusan lain. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa sekarang ini guru itu kalau kita lihat sosok guru tentu dia memiliki teman interaksi itu berbagai macam gitu kan. Bisa interaksinya dengan sesama guru, interaksinya sesama atasan dalam hal ini kepala sekolah, bahkan juga bisa sama orang tua, siswa, dan juga dengan masyarakat secara umum gitu ya. Nah, tentu ini perlu ada pola-pola interaksi dan yang berakibat pada terjadinya semacam kekerasan yang dialami oleh guru. Jadi tanda kutip menurut saya dalam hal perlindungan dan advokasi guru ini itu lebih pada bagaimana persepsi umum masyarakat adalah bagaimana guru itu bisa terlindungi dari berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai guru yang profesional, sehingga guru itu merasa aman, merasa tenang, dan merasa tentram, sehingga itu butuh diberi payung hukum agar mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu saya kira dalam berbagai macam kasus-kasus yang terjadi, guru ini sering terjadi interaksi antar masyarakat sesama guru, sesama dengan atasan, orang tua dan siswa itu sendiri. Di dalam interaksi yang dialami terkadang menimbulkan sebuah bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk intimidasi secara verbal maupun secara fisik. Itu yang saya kira perlu dirumuskan dalam Perda, bagaimana pola atau bentuk-bentuk kekerasan yang layak untuk dilindungi gitu kan. Nah, saya kira banyak kasus. Kalau guru sesama atasan ya terkadang memang tidak secara fisik diberikan sebuah bentuk kekerasan secara fisik, tapi mungkin secara verbal yang mengakibatkan dampak psikologis yang dialami guru sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini banyak kami alami juga, termasuk juga guru yang punya masalah rumah tangga yang juga akan berdampak pada bagaimana proses interaksi belajar mengajar di sekolah juga akan terganggu. Ini juga mungkin apakah itu nanti terjadi ada rumusan di dalam rumusan Perda perlindungan guru itu dan sebagainya. Saya kira ini sangat banyak varian-varian yang variabel yang perlu dirumuskan untuk dalam perlindungan guru ini, yang sangat terkait dengan siapa guru itu berinteraksi yang mengakibatkan adanya kekerasan yang dialami oleh seorang guru. Kira-kira itu poin yang saya mau sampaikan, sehingga nanti baik dia guru dengan siswanya, guru dengan kepala sekolahnya atau atasannya, guru dengan orang tua siswa, guru dengan antar guru, bahkan sekarang juga banyak juga yang berhubungan langsung guru dengan berbagai macam
LSM, NGO yang secara tidak langsung juga memberikan dampak psikologis terhadap profesionalisme guru itu. Saya kira itu yang poin yang saya mau sampaikan dalam hal ini. Dan saya setuju sekali kepada Bang siapa yang tadi, adanya kebebasan ekspresi di kelas ya bagi guru-guru kita itu penting juga dijaga, dilindungi, sebab inilah bagian dari konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Pak Menteri gitu ya, bahwa guru-guru itu bebas berekspresi di kelasnya selama itu berdampak positif di dalam mengembangkan pola berpikir kreatif maupun inovatif di ruang-ruang kelas bagi guru-guru kita. Saya kira gitu tambahan Bang Ade. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terakhir saya ke Pak Yasdin. Pak Yasdin, singkat saja untuk harapannya terkait dengan perlindungan guru, advokasi guru ini, kedepannya seperti apa dari Pak Yasdin sendiri? Silakan. Baik, Bang Ade, terkait dengan perlindungan guru yang kita maksudkan, seharusnya ini orientasinya untuk dalam dunia pendidikan yang disebut dengan istilah kasualtis. Kalau guru berhasil itu dipuja, tapi kalau guru bersalah itu maka dia dicaci maki, maka itu kasualtis. Perlindungan guru itu tidak hanya untuk melindungi guru dari kekerasan, tetapi perlindungan guru itu juga menyangkut masa depan dan orientasi guru itu. Misalnya dia terkait dengan pengembangan profesian berkelanjutan. Tidak ketika misalnya dia bermasalah secara hukum. Makanya tadi kalau sempat disinggung soal stakeholder atau kelompok kepentingan yang ada aktivitas atau keseharian yang harus dilakukan oleh guru. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang harus dilindungi, yang bebas dari hal-hal yang sifatnya merugikan guru itu, terutama dari kelompok-kelompok kepentingan yang tadi, guru, atasan, kemudian asosiasi profesi, bahkan pemerintah daerah, orang tua, peserta didik, dan atau yang mencoba menekan keprofesian guru itu. Saya ingin memulai dengan hal yang paling filosofis dalam profesi guru itu, bahwa guru itu adalah seorang yang kasualtis. Kasualtis, sekali lagi saya ulangi, dia adalah orang yang dipuji. Tidak dipuji kalau berhasil, tetapi menjadi orang yang dicaci maki ketika terjadi kegagalan pada peserta didiknya. Nah, dari filosofi itu ada guru, karena dia tidak hanya diperhadapkan pada tindak kekerasan saja, tetapi juga dari keberlanjutan profesinya. Maka fokusnya kita, harapannya kalau perda ini benar-benar dilaksanakan, fokusnya juga jangan terlalu fokus pada perlindungan guru dari kekerasan, entah dari kelompok manapun dalam aktivitasnya itu. Misalnya dari orang tua, dari sesama guru, atasan, peserta didik, atau asosiasi profesi bahkan. Tetapi juga memikirkan bagaimana masa depan guru itu. Misalnya ketika dia berada pada posisi tertentu, ada nggak pengembangan keprofesionalan berkelanjutan untuk guru itu. Nah, ini fokus perlindungan guru, tetapi juga memprediksi masa depan oleh guru itu, sehingga guru itu tidak merasa menjadi kasualtis lagi. Dia orang yang benar-benar menjalankan profesinya itu dengan rasa aman, dengan rasa damai, tanpa tendensi apapun bahkan. Nah, saya pikir Bang Ade, sekali lagi harapannya kita sebagai pemerhati dunia pendidikan, perlindungan guru itu jangan hanya fokus pada titik perlindungan kekerasan, tetapi juga perlindungan guru untuk masa depan guru itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Yasdin. Terakhir sekali ini ke Pak Panca. Pak Panca, dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, adakah yang ingin disampaikan untuk pesan-pesan kepada para guru mungkin ya yang menyaksikan nanti tayangan ini terkait dengan perlindungan dan advokasi guru di Kota Makassar? Jangan sampai dengan adanya perlindungan ini juga guru semena-mena mungkin, dan setidaknya tidak terlalu tidak terlalu keluar batas gitu dalam menghukum siswanya. Silakan Pak Panca. Ya, jadi kalau kita bicara guru,
secara normatifnya guru itu diharuskan punya kompetensi yang disebut dengan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, lalu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kalau ini dimiliki secara komprehensif oleh seorang guru, saya kira guru yang bersangkutan paham betul mana tugas-tugas yang wajib ataupun yang dilaksanakan guru, dan mana yang pantas guru memberikan reward kepada anak-anaknya, dan mana yang pantas diberi punishment kepada anak-anaknya. Nah, kalau ini kepantasan-kepantasan yang dilakukan oleh guru-guru kita itu, yakin dan percaya bahwa tidak akan terjadi tanda kutip dalam hal ini kekerasan yang dialami baik anak maupun guru itu sendiri dalam proses interaksinya, gitu ya. Nah, tetapi kalau itu ada penyimpangan ataupun ketidakmampuan dimiliki oleh guru dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya, dalam hal pedagogiknya, kemampuan profesionalnya, apalagi kepribadiannya, ini nanti akan menjadi pemicu bagi terjadinya tadi lagi-lagi pada tanda kutip pada kekerasan yang dialami seorang guru, gitu ya. Nah, tetapi kalau itu berlangsung dan kompetensi itu dimiliki saya kira oleh seorang guru dan itu terpatri dalam misalnya sebutlah nilai UKG, uji kompetensi gurunya bagus, dan dinilai oleh kelompok guru yang lain itu bagus, bahkan sampai dinas, tentu kita memberi apresiasi kepada guru itu dalam berbagai macam bentuk-bentuk apresiasi. Sebutlah kita gelar guru kita guru berprestasi, ya, kita gelar guru kita guru inovatif dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud mungkin Pak Yasdin, bahwa aktivitas guru, aktivitas untuk meraih masa depan dan apresiasi guru untuk prestasinya untuk masa depan, tetap juga itu diberi bagian yang kita sebut tadi reward, ya. Jangankan siswa, saya kira guru juga harus memperoleh reward apabila memiliki berbagai macam prestasi-prestasi yang disandang. Saya kira itu yang penting juga kita beri perlindungan kepada guru-guru kita. Guru-guru Makassar cukup banyak yang punya potensi-potensi yang handal, yang layak untuk diberi apresiasi. Nah, saya kira itu bagian yang tidak terpisahkan yang saya mau sampaikan, bahwa apalagi kalau guru kita udah punya kompetensi kepribadian dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang kalau disebut tadi guru yang digugu dan ditiru, ya, menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi teladan bagi keluarganya, dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Kalau itu terpatri dalam dirinya, tentu kompetensi sosial guru kita juga itu mampu membangun interaksi komunikasi yang bagus di antara seluruh stakeholder yang ada di pendidikan kita. Guru dengan guru sama guru dengan siswa, guru dengan orang tua, guru dengan atasannya, dan juga guru dengan stakeholder yang lain. Saya kira itu penting menurut saya. Baik. Nah, saya sepakat dengan Pak Yasdin dari beberapa komentar-komentarnya. Terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih, saya kira Pak demikian Panji, apa yang terima kasih ya. Sudah menyempatkan hadir ya hari ini bersama dengan Pak Yasdin juga. Tadi sayang sekali kita terputus dengan Pak Hidayat Samsul, legislator DPRD Makassar, mungkin terkendala oleh jaringan. Tapi tadi sudah kita dengar juga ya perencanaan dari Dewan, dan memang ini dikhususkan untuk para guru yang memang. Sedikit dulu saya mau ya. Sedikit tambahan. Ya, silakan, khusus Pak komentar Pak Yasdin tadi bilang kalau guru itu secara kasualistik, kalau berhasil dipuji gurunya, kalau gagal dicaci. Sebenarnya tidak. Kalau siswanya berhasil, itu bukan gurunya yang dipuji, tapi bapaknya memuji. Siapa dulu dong bapaknya? Tidak pernah bilang siapa dulu gurunya, gitu kan? Nah, tapi kalau siswanya gagal, yang disalahkan adalah gurunya. Itu gitu. Jadi orang tua itu tidak mau lihat siswanya tidak berhasil. Kalau berhasil siswanya, yang memuji, yang dipuji adalah siapa dulu bapaknya, gitu ya. Tapi kalau anaknya gagal, itu gurunya yang dicaci. Kira-kira begitu, Pak Yasdin. Iya. Terima kasih.
Ya, hal Ya. inilah yang mendasari perlindungan guru yang harusnya. Iya, Karena iya, ini adalah kekerasan secara verbal ini. iya. Benar. Karena sesuatu yang salah Ya. diserahkan ke guru, tetapi kalau misalnya berhasil anaknya itu tidak diakui gurunya. Ini Inilah ada ke dasar-dasar gurunya. secara filosofis itu lahir di luar negeri. Benar, 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 benar. Baik, emang ya kalau kita berpikir sosok guru. Casualties inilah yang mendasari lahirnya perlindungan guru. Perlindungan guru ya. Tidak diberi apresiasi guru ketika anaknya berhasil ya, tapi kalau gagal anaknya gurunya yang Gurunya dicaci yang disalahkan maki. gitu ya Pak Panca. Salahkan, iya. Baik, terima kasih Pak Yasdin, Pak Panca atas waktunya hari ini. Memang kalau kita berbicara dunia pendidikan, sosok guru adalah sosok sentral yang paling penting. Karena apa? Tanpa guru kita tidak bisa seperti ini gitu. Banyak sekali jasa-jasa mereka yang membentuk karakter siswa-siswa, dan kita juga sampai sekarang itu masih terkenang gitu jasa-jasa para guru kita yang sudah mengajari kita sampai saat ini. Terima kasih Pak Yasdin, Pak Panca, dan juga Pak Alhidan Setio sudah bergabung. Terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak Panca, Pak wabarakatuh. Yasdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Iya.